Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bunga Jessica Nobeli dengan NIM 080110823289. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit mengenai materi matematika keuangan yang saya kutip berdasarkan jurnal yang saya baca. Nah, di sini saya mau share screen terlebih dahulu PPT yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas materi mengenai matematika keuangan. Nah, hal yang pertama kita ketahui yaitu pengertian dari matematika keuangan itu sendiri. Jadi, matematika keuangan adalah bagian dari matematika terapan yang berkaitan dengan pasar keuangan. Dalam materi matematika keuangan juga dikenal dengan istilah keuangan kuantitatif, yang merupakan suatu bidang matematika terapan yang berhubungan dengan pemodelan matematika dari pasar keuangan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu selanjutnya hal-hal yang perlu kita pahami, yang pertama yaitu modal, terus yang kedua adalah nilai uang sekarang dan nilai uang masa depan, yang ketiga adalah bunga. Nah, akan kita bahas secara menyeluruh adalah bunga. Dalam matematika keuangan tuh terdapat banyak jenis bunga, seperti bunga sederhana, bunga majemuk, bunga flat, bunga efektif, bunga diskrit, dan bunga kontinu. Nah, setiap tingkatan itu berbeda. Nah, kita di sini di dalam jurnal itu saya mengutip 4 bunga. Pertama yaitu bunga sederhana, yang berarti jenis bunga presentasi bunganya tetap dan selalu dihitung berdasarkan jumlah pokok. Yang kedua yaitu bunga majemuk, yang berarti bunga berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu bunga diskrit, yaitu metode perhitungan bunga dan penambahannya ke pokok pada waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah bunga kontinu, dihitung dan ditambahkan ke pokok setiap saat selama satu periode. Nah, selanjutnya saya juga mengutip beberapa rumus dari bunga-bunga yang tadi kita bahas. Pertama ini adalah bunga majemuk. Di sini terdapat A untuk jumlah akhir, P untuk nilai pokok awal, R untuk suku bunga, N jumlah jangka waktu perhitungan bunga. Nah, ini untuk bunga sederhana, sama untuk keterangannya, tapi beda di rumus, terdapat perbedaan. Terus ini yaitu untuk bunga efektif. Nah, di mana SP-nya adalah saldo pokok pinjaman dari bulan sebelumnya. Ia adalah besaran bunga per tahun dalam presentasi, dan 30/360 adalah proporsi hari dalam satu bulan terhadap satu tahun. Nah, jadi bunga efektif ini suku bunga diamati di pasar dan dihitung berdasarkan bunga yang akan diperoleh sepanjang tahun jika bunga ditarik setiap bulannya. Suku bunga nominal mirip dengan bunga sederhana yang mengabaikan nilai waktu bunga, sedangkan suku bunga dihitung berdasarkan sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan dan memperhatikan waktu bunga. Nah, jadi efektif ini mirip dengan majemuk dan dengan sederhana. Kedua, diskonto. Diskonto ini adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses penerimaan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal, sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan bunga tunggal. Jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam dari diskonto. Maaf, sebelumnya ini terdiri oleh. Nah, setelah diskonto tadi kita terdapat juga anuitas. Jadi anuitas ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu anuitas di muka, yang ini adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama besar pada setiap periode sampai dengan periode. Yang kedua yaitu anuitas ditunda, merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang nilainya sama besar secara teratur dalam suatu periode tertentu, di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan beberapa periode berikutnya. Yang ketiga yaitu anuitas ditangguhkan, merupakan jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, pembayaran atau penerimaan dapat ditunda. Nah, yang terakhir itu anuitas langsung, merupakan anuitas di mana penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan suatu periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya
Ya, kesimpulan dari materi yang saya dapatkan yaitu dengan memahami matematika keuangan, para nasabah dan juga pembeli tidak akan terjebak oleh segala macam trik yang ditawarkan oleh perusahaan, sales, bank maupun penjualnya. Sehingga setiap manusia dapat berpikir lebih rasional dan logis dalam menentukan suatu keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangannya dalam kehidupannya. Nah, mungkin sekian dulu dari mungkin kita udah berada di akhir presentasi. Sekian dulu presentasi saya mengenai materi matematika keuangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.